Mari sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berkati kegiatan pada hari ini semoga lancar dari awal ke tengah. Salam semuanya. Sebelum itu mari kita pujikan lagu Terima Kasih Tuhan dan Laskar Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, beranugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, beranugerah yang Kau beri, setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita lanjut dengan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang berada. Saya Laskar Kristus yang berada. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Salam semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu ini bisa menjadi teladan kami. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur dan Ku Mau Cinta Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau
Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mari kita lanjut dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita hari ini akan mendengarkan sebuah firman Tuhan yang terambil dari Nehemia 2 ayat 1-8 yang berjudul Nehemia diutus ke Yerusalem. Nehemia 2 ayat 1-8. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugas untuk menyediakan gula dan anggur dan menyampaikan kepada raja, karena aku melihat dia sedih dan memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah dia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjawab sangat gugup. Jawabku kepadanya, hidupku raja untuk selamanya, bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbang habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta alam. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambaku ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangun kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku. Sesudah menyebutkan suatu jarak waktu kepadanya, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai ke tiba Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng Bait Suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang aku diami. Dan raja mengabulkan permintaan itu karena Allahku yang murah melindungi aku. Kita akan mendengar sebuah kabar bahwa tembok Yerusalem hancur. Sebelum itu ada sebuah tokoh Alkitab yang bernama Nehemia. Ia adalah seorang Yahudi yang ikut terakut dalam pembuangan Babel. Dia tinggal di Buri Susan. Ia bekerja sebagai juru minum Raja Artasasta. Suatu hari Nehemia merasa sedih hatinya karena mendengar sebuah kabar dari saudaranya bahwa tembok Yerusalem hancur. Nehemia berpuasa dan berdoa kepada Allah, memohon pengampunan
atas dosa-dosanya yang dilakukan oleh bangsanya. Dan ia meminta agar Allah berbalas kasihan kepada bangsanya. Sesungguhnya Allah hadir dan berkarya di hati Raja Artasasta, sehingga ketika Nehemia meminta izin pergi ke Yerusalem untuk melaksanakan tugasnya, Raja mengizinkan dan melaksanakan tugasnya. Nehemia percaya Allah hadir, mendengar dan menjawab doa-doanya. Nehemia juga mendapat dukungan dari Raja Artasasta dan masyarakat orang Yahudi untuk merancang strategi. Sebelum memulai pembangunan pada malam hari, Nehemia dan beberapa orang Yahudi mengamati dan menilai kerusakan tembok Yerusalem. Rencana Nehemia tidak sepenuhnya berjalan lancar karena sambatan orang Kondor, Tobia orang Amon, dan Gesem orang Arab berusaha menghalangi pembangunan tembok Yerusalem dengan menuduh bahwa Nehemia dan saudaranya hendak memberontak kepada raja. Akhirnya pembangunan tembok Yerusalem selesai selama 25 hari. Sebelum itu, karena Allah hadir dan berkarya di dalam pembangunan tembok Yerusalem. Jadi kesimpulannya, melalui kisah Nehemia mengajarkan kita untuk peduli terhadap situasi yang terjadi di negara kita, Indonesia. Kita dapat menunjukkan berbagai kepedulian melalui berbagai cara. Misalnya, 1. Menolong orang yang membutuhkan. 2. Menolong korban bencana. 3. Ikut dalam pelaksanaan gotong royong dan sebagainya. Atas kehadiran dan karya, kita selalu bersyukur dengan menunjukkan kepedulian terhadap berbagai hal. Sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam pelaksanaan ibadah ini. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi kesalahan kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, dan selamanya. Amin.